Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama Ustadz Ivan. Kali ini Ustadz Ivan akan menjelaskan tentang PAIDB di tema environment pekan pertama, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Al-Alim. Ya, Alhamdulillah pada pertemuan kali ini dua Asmaul Husna ini akan kita pelajari bersama-sama sehingga nanti kita akan paham. Nah, setelah belajar kita akan paham apa sih Al-Wahhab dan Al-Alim itu. Namun sebelumnya perlu kita simak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mempunyai Asmaul Husna. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah, maka kita diperbolehkan untuk menyebut nama-namanya. Semisal kita meminta rezeki kepada Allah, maka kita katakan, Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Allah, wahai Zat yang memberi rezeki, berikanlah rezeki kepada kami. Nah, dan seterusnya. Berikutnya, nah hari ini kita akan belajar apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang nama-nama Allah yang baik, khususnya Al-Wahhab dan Al-Alim. Diharapkan setelah kita belajar, kita bisa memaknai Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita semuanya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika segala sesuatu diniatkan oleh Allah kepada Allah, maka segala aktivitas yang kita lakukan akan dinilai sebagai ibadah. Yuk langsung saja kita ke Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Wahhab. Asmaul Husna Al-Wahhab memiliki arti maha pemberi. Apa sih Ustadz maksudnya? Makna dari Asmaul Husna Al-Wahhab yaitu Allah adalah yang memberi karunia, dermawan dengan pemberiannya yang sangat banyak kepada makhluknya, dan terus memberi nikmatnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kehidupan yang luar biasa. Ketika manusia harus membutuhkan udara ketika untuk bernafas, maka Allah ciptakan udara, ya. Allah menciptakan padi, gandum karena manusia membutuhkan makanan. Allah juga menciptakan air karena manusia membutuhkan air. Begitu juga Allah menciptakan hewan-hewan dalam kehidupan manusia untuk dimanfaatkan oleh manusia, baik dagingnya, tenaganya, maupun semua hal yang bermanfaat dari hewan tersebut. Nah, apa sih manfaat percaya dengan adanya Al-Wahhab? Dengan mengimani Allah adalah Zat Al-Wahhab, maka tumbuh dalam diri kita sikap peduli terhadap sesama. Yang kedua, dengan mengimani Allah Maha Al-Wahhab, maka kita tumbuh sikap membantu orang lain tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Dan yang terakhir, akan menumbuhkan dalam diri kita sikap tidak berbuat riya saat membantu orang lain. Kenapa? Karena kita berbuat segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, nah Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Alim. Arti dari Asmaul Husna Al-Alim adalah maha mengetahui. Nah, apa sih Ustadz maksudnya? Makna Al-Alim adalah Allah mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tidak tampak, yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi, akan datang, ya. Allah tahu apa yang dibicarakan oleh manusia, baik berbicara secara terang-terangan
maupun sembunyi-sembunyi. Jadi ketika kita berbisik kepada teman kita, maka sesungguhnya Allah Al-Alim, Allah tahu apa yang kita bicarakan. Apa yang ada di dalam hati kita berupa niatan, berupa rencana, maka sesungguhnya Allah Maha tahu. Allah juga Maha mengetahui atas kejadian-kejadian yang telah berlalu. Bagaimana bumi ini terbentuk, bagaimana alam semesta ini berubah menjadi planet-planet, matahari dan yang lainnya. Allah juga mengetahui kejadian yang akan datang, kapan kiamat akan terjadi, dan apa yang akan terjadi pada kita di masa yang akan datang. Nah, setelah kita tahu bahwa Allah adalah zat yang maha al-alim, yang maha mengetahui, nah kita bisa belajar bahwa dengan beriman kepada Allah yang memiliki Asmaul Husna Al-Alim, maka membuat kita semakin rajin belajar. Karena Allah Maha mengetahui, kita juga dituntut untuk mengetahui dengan cara belajar. Pengetahuan Allah tidak terbatas, sedangkan pengetahuan manusia terbatas. Manusia perlu belajar terlebih dahulu untuk mengetahui sesuatu. Yang kedua, dengan beriman kepada Allah yang Maha Al-Alim, maka membuat kita selalu ingin mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Ketiga, kita tidak pernah merasa paling pintar dari orang lain. Karena apa? Karena kita telah beriman bahwa sesungguhnya satu-satunya zat yang Maha mengetahui adalah Allah. Dan yang keempat, membuat kita tidak pernah berhenti belajar. Karena apa? Karena kita ingin selalu tahu dan tahu. Baik anak-anak hebat kelas 3, untuk materi PAIDB, Asmaul Husna Al-Wahhab dan Al-Alim sampai di sini. Kalau kalian ingin tahu penjelasan lebih lanjut, yuk kita bergabung ke Zoom. Selamat berjumpa di Zoom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.